Dari hak atas pendidikan menuju hak atas keadilan pendidikan. Penyusun Prof. Dr. A. Fatoni Rotli, M.Pd. Smai Adri. Kata pengantar. Pendidikan nasional telah berkembang menjadi ekosistem yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat murid, mahasiswa, guru, dosen, kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, orang tua, organisasi profesi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kompleksitas ini menghasilkan kemajuan, tetapi juga melahirkan sengketa yang tidak selalu dapat diselesaikan secara utuh melalui satu rezim hukum. Buku ini mengajukan gagasan Mahkamah Pendidikan Indonesia sebagai visi akademik dan kebijakan, dengan Sistem Keadilan Pendidikan Nasional (SKPN) sebagai arsitektur sistem dan Majelis Penyelesaian Sengketa Pendidikan (MPSP) sebagai forum khusus yang diusulkan. Gagasan tersebut tidak dimaksudkan menggantikan pengadilan, kepolisian, pengadilan hubungan industrial, peradilan tata usaha negara, ombudsman, atau lembaga negara lain. Tujuannya adalah memastikan dimensi pendidikan dari suatu konflik tidak hilang di antara batas-batas yurisdiksi. Naskah ini dibangun dari 22 isu aktual, 22 doktrin konseptual, 11 kamar MPSP, bank norma 60 pasal, desain hukum acara, portal digital, roadmap implementasi, serta 20 lampiran operasional. Seluruhnya diarahkan pada satu tesis, hak atas pendidikan perlu disertai hak atas keadilan pendidikan. Prakata penyusun. Keadilan pendidikan tidak identik dengan kemenangan salah satu pihak. Keadilan pendidikan adalah kondisi ketika proses pendidikan menghormati hak, tanggung jawab, martabat, prosedur yang adil, akuntabilitas, kontinuitas, dan pemulihan. Dalam konteks ini, guru perlu dilindungi ketika menjalankan tugas profesional secara sah. Tetapi perlindungan tidak boleh berubah menjadi imunitas. Murid harus dilindungi dari kekerasan, tetapi perlindungan juga harus mengajarkan tanggung jawab. Naskah ini menggunakan istilah Mahkamah Pendidikan Indonesia sebagai nama besar gerakan akademik dan visi reformasi. Pada tingkat kelembagaan, model awal yang lebih proporsional adalah SKPN dan MPSP. Pengadilan khusus pendidikan hanya layak dipertimbangkan setelah sistem menghasilkan data empiris yang membuktikan kebutuhan yudisial khusus. Eksekutif SUMMARY. Masalah utama keadilan pendidikan Indonesia bukan semata-mata ketiadaan aturan. Banyak persoalan muncul karena fragmentasi norma, konflik kewenangan, lemahnya due process, tidak adanya perlindungan sementara, dan tidak efektifnya remedi pendidikan. Naskah ini merumuskan 5 jenis kesenjangan: normative gap, jurisdictional gap, procedural gap, protection gap, dan remedial gap. SKPN dibangun melalui internal educational justice, mediasi, MPSP, panel banding, mandatory referral, pemulihan, monitoring, dan sistem learning. MPSP bekerja melalui 11 kamar spesialis dengan panel multidisipliner. Portal digital mendukung akses, triase, mediasi, pemeriksaan, banding, dan database putusan. Dengan prinsip digital first, not digital only dan I-Assist, Humans Decide. Roadmap tahun 2026 sampai tahun 2030 dimulai dari pengakuan hak, institusionalisasi, pilot, konsolidasi nasional, dan evaluasi kebutuhan pengadilan khusus. Prinsip kebijakannya adalah right first, system second, institution third, court only if necessary. Daftar isi master. Bagian. Judul. Cakupan. Bagian I. Fondasi Mahkamah Pendidikan Indonesia. Bab 1-4.
Bagian 2. 22 isu aktual keadilan pendidikan Indonesia. Bab 5-10. Bagian 3. Doktrin Hukum Keadilan Pendidikan Indonesia. Bab 11-14. Bagian 4. Studi Komparatif Internasional. Bab 15-18. Bagian V. Arsitektur Sistem Keadilan Pendidikan Nasional. Bab 19-26. Bagian V. Digitalisasi dan AI dalam keadilan pendidikan. Bab 27-28. Bagian 7. Rancangan legislasi. Bab 29-31. Bagian 8. Roadmap implementasi tahun 2026 sampai tahun 2030. Bab 32-33. Bagian IX. Manifesto dan masa depan keadilan pendidikan. Bab 34-35. Bagian X. Kesimpulan dan rekomendasi. Bab 36. Lampiran. 20 lampiran master. Lampiran 1-20. Bagian I. Fondasi Mahkamah Pendidikan Indonesia. Bab 1. Krisis keadilan dalam ekosistem pendidikan. Bab ini menjelaskan bahwa hak pendidikan tidak cukup dipahami sebagai akses sekolah. Ketika keputusan, tindakan, kekerasan, diskriminasi, atau konflik kelembagaan mengganggu hak belajar, sistem memerlukan mekanisme keadilan yang memahami karakter pendidikan. 1. Pendidikan sebagai hak dan institusi sosial. Pendidikan adalah hak konstitusional sekaligus institusi sosial. Karena kerugian pendidikan sering sensitif terhadap waktu, penyelesaiannya harus mampu mencegah kehilangan kesempatan belajar yang tidak dapat diulang. 1. Fragmentasi keadilan pendidikan. Sengketa pendidikan dapat masuk ke pidana, perdata, hubungan industrial, administrasi, pelayanan publik, atau mekanisme internal. Fragmentasi menjadi masalah ketika tidak ada koordinasi yang menjaga dimensi pendidikan. 1. 3 hak atas keadilan pendidikan. Hak atas keadilan pendidikan mencakup pengaduan, perlindungan, kesempatan didengar, keputusan beralasan, review, dan pemulihan. 1. 4 pendidikan sebagai peradaban hukum. Cara institusi pendidikan menyelesaikan konflik ikut mendidik warga tentang fairness, tanggung jawab, dan penghormatan martabat. Bab 2. Landasan filosofis, sosiologis, dan konstitusional. Bab ini membangun legitimasi normatif SKPN dari filsafat keadilan, kebutuhan sosial, dan prinsip konstitusional. 2. 1 filsafat fairness dan capabilities. Rawls memberikan basis fairness institusional, sedangkan Sen dan Nussbaum menekankan ketidakadilan nyata dan kemampuan manusia. Keduanya relevan untuk melihat pendidikan bukan hanya sebagai input, tetapi kesempatan nyata. 2. Keadilan prosedural. Tyler, Galligan, dan literatur administratif justice menegaskan bahwa legitimasi sangat dipengaruhi oleh hak didengar, netralitas pemeriksa, alasan keputusan, dan review. 2. 3 landasan sosiologis. Ekosistem pendidikan semakin plural dan konflik semakin cepat menjadi konflik publik. Mekanisme internal perlu diperkuat dan dihubungkan dengan forum eksternal yang tepat. 2. 4 landasan konstitusional. Hak pendidikan, kepastian hukum yang adil, perlindungan anak, dan kewajiban negara menjadi dasar normatif pengembangan SKPN. Bab 3. Grand Theory Educational Justice. Bab ini merumuskan educational justice teori sebagai kerangka teoritis konseptual proyek. 3. 1 definisi. Keadilan pendidikan adalah kondisi terpenuhinya rights, equality, due process, accountability,
protection, restoration, dan continuity. 3. Dua formula teori. EJ sama dengan R plus X plus DP plus AC plus per plus res plus C. Formula bersifat heuristik konseptual, bukan persamaan matematis empiris. 3. Unit analisis. Unit analisis mencakup individu, keputusan, prosedur, institusi, ekosistem, dan kebijakan. 4. Implikasi. Teori menuntut agar penyelesaian sengketa tidak berhenti pada legalitas, tetapi menguji dampak pendidikan dan efektivitas remedi. Bab 4. Metodologi naskah akademik dan kerangka analisis. Bab ini menjelaskan metode normatif, empiris konseptual, komparatif, dan kebijakan yang digunakan. 4. 1.5 Gap. Normatif, jurisdictional, prosedural, protection, dan remedial gap digunakan sebagai alat diagnosis. 4. 2 matriks 22 tanda kali 10. Setiap isu dipetakan melalui fakta, ketidakadilan, norma, gap, pihak, mekanisme, doktrin, forum, usulan norma, dan indikator pemulihan. 4. 3 Studi komparatif. Perbandingan internasional digunakan untuk mengambil fungsi dan desain, bukan menyalin institusi. 4. Prinsip kehati-hatian. Doktrin baru harus dinyatakan sebagai propos SKPN doktrin agar tidak diklaim sebagai hukum positif yang telah mapan. Bagian 2. 22 isu aktual keadilan pendidikan Indonesia. Bab 5. Perlindungan murid, guru, dan ekosistem sekolah. Bab ini mengelompokkan isu tindak pidana murid, bullying, disiplin, tawuran, dan kekerasan kepada guru. 5. 1 Anak, tanggung jawab, dan korban. Perlindungan anak harus dipertemukan dengan pertanggungjawaban sesuai usia serta perlindungan korban. 5. 2 Bullying dan sekolah aman. Bullying perlu dipahami sebagai kegagalan ekosistem, bukan sekadar perilaku individual. 5. 3 Disiplin edukatif. Diperlukan batas yang jelas antara tindakan pedagogis yang sah dan kekerasan. 5. 4 Tawuran berkepanjangan. Tawuran memerlukan pendekatan lintas sekolah, restoratif accountability, dan intervensi komunitas. 5. Kekerasan orang tua kepada guru. Hak mengadu tidak membenarkan intimidasi atau kekerasan terhadap pendidik. Bab 6. Sengketa profesi, kepemimpinan, dan retaliasi. Bab ini membahas sengketa pendidik dengan penyelenggara, perlindungan kepala sekolah, dan politisasi jabatan. 6. 1 Profesi dan hubungan kerja. Guru, dosen dapat sekaligus menjadi pekerja dan profesional. Dimensi hubungan industrial harus dibedakan dari dimensi profesional. 6. 2 Retaliasi kepala sekolah. Pembalasan terhadap kepala sekolah setelah tindakan profesional sah merusak integritas sistem. 6. 3 Ekses politik lokal. Jabatan pendidikan perlu berbasis merit dan bebas dari penggunaan sebagai hadiah atau hukuman politik. 6. 4 Hak atas alasan. Keputusan personalia yang merugikan harus dapat dijelaskan dan diuji. Bab 7. Keadilan tata kelola, negeri swasta, dan pendidikan keagamaan. Bab ini membahas regulatory neutrality dan governance gap. 7. 1 Negeri dan swasta. Negara sebagai regulator sekaligus operator harus menjaga fairness terhadap sekolah yang diselenggarakan masyarakat. 7. 2 Informasi biaya. Klaim sekolah gratis harus disertai transparansi komponen pembiayaan. 7. 3 Pendidikan non-formal dan keagamaan. Pembagian urusan pemerintahan tidak boleh menciptakan kekosongan layanan. 7. 4 Konflik penyelenggara. Sengketa yayasan.
kepala sekolah, dan masyarakat tidak boleh menghentikan layanan murid. Bab 8. Profesi pendidik, organisasi profesi, dan sertifikasi. Bab ini menilai kedudukan organisasi profesi dalam ekosistem pendidikan. 8. 1. Organisasi profesi sebagai ekosistem mutu. Organisasi profesi dapat menjadi mitra pendidikan berkelanjutan, etik, advokasi, dan penelitian. 8. 2. Pembiayaan publik. Akses dana publik tidak otomatis, harus berbasis manfaat, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas. 8. 3. Syarat professional governance. Pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dapat berbagi fungsi dalam standar pendidikan profesi, asesmen, dan etik. Bab 9. Pendidikan tinggi, profesor, dan kredensial akademik. Bab ini mengkaji keadilan karir akademik dan integritas gelar. 9. 1. Academic Career Due Process. Persyaratan profesor harus tinggi tetapi jelas, konsisten, relevan, dan mempunyai transisi yang wajar. 9. 2. Hak atas alasan dan banding. Penolakan harus disertai alasan substantif dan review oleh panel berbeda. 9. 3. Integritas kredensial. Ijazah, gelar, jabatan akademik, dan penghargaan kehormatan harus dibedakan dan dapat diverifikasi. 9. 4. No pay to title. Transaksi tidak sah untuk memperoleh kredensial merusak trust terhadap sistem akademik. Bab 10. Anggaran, kurikulum, evaluasi, kalender, dan akses. Bab ini menutup diagnosis 22 isu melalui masalah kebijakan sistemik. 10. 1. Educational Budget Justice. Anggaran dinilai tidak hanya dari alokasi, tetapi dari manfaat pendidikan. 10. 2. Kurikulum titipan. Setiap isu penting tidak otomatis perlu menjadi mata pelajaran baru, integrate before adding. 10. 3. Evaluasi dan inflasi nilai. Evaluasi harus bergerak dari asesmen menuju diagnosis dan intervensi. 10. 4. Learning time protection. Kalender harus menjaga kecukupan waktu belajar efektif. 10. 5. Anak tanpa identitas. Education first, administration in parallel mencegah birokrasi menghentikan hak belajar. Bagian 3. Doktrin Hukum Keadilan Pendidikan Indonesia. Bab 11. Doktrin perlindungan dan tanggung jawab. Bab ini membangun doktrin yang berpusat pada murid, pendidik, keselamatan, dan restoratif accountability. 11. 1. Child Protection with Responsibility. Perlindungan anak tidak sama dengan impunitas. Accountability harus perkembangan sensitif. 11. 2. Safe Educational Ecosystem. Keamanan fisik, psikologis, sosial, seksual, dan digital menjadi dimensi hak pendidikan. 11. 3. Edukatif Disiplin Doktrin. Disiplin sah jika pedagogis, proporsional, aman, bermartabat, dan reviewable. 11.